Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara, saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Lama kita tidak jumpa, kurang lebih 1,5 bulan saya tidak mengudara kembali dalam firman Tuhan untuk menjumpai saudara. Saya percaya dalam waktu 1,5 bulan itu Tuhan memberikan kepada saya sesuatu yang dimana saya bisa beristirahat, bisa mendengarkan suara Tuhan lebih, dan akhirnya bisa menyampaikan itu kepada saudara. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin sekali menyampaikan kepada kita semuanya satu firman Tuhan yang saya berikan judul adalah batasan apa yang telah Anda tetapkan. Melihat dari judul ini jelas bahwa kita sebenarnya hidup di atas dunia ini punya batasan-batasan dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana batasan-batasan ini kita dapatkan secara rohani, secara spiritual? Maka saya ajak saudara untuk membaca dalam Alkitab, di dalam kitab Keluaran 16 ayat 10-16 dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari yang ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan jadilah pada hari yang ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, hingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Allah berbicara kepada Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Dia berkata kepada Musa, Musa, aku ingin berkata kepadamu supaya engkau melakukan firman-Ku. Bukan aku yang berbicara kepada bangsa Israel, tapi engkau yang harus berbicara pada mereka, supaya mereka menguduskan dirinya. Karena pada hari yang ketiga nanti, aku sendiri akan turun dari surga di atas gunung ini untuk memperlihatkan kepada mereka tentang kemuliaan-Ku. Tetapi Musa dengar baik-baik. Seluruh bangsa ini harus mempersiapkan diri dalam kekudusan, mencuci pakaiannya, jangan bersetubuh dengan wanita. Dan ketika hal itu mereka lakukan, dan aku turun dari surga di atas gunung Sinai, maka disitulah sebenarnya mereka akan melihat kemuliaan-Ku yang besar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan inilah sebenarnya yang kita ingin lihat, bagaimana Allah itu memberikan batasan-batasan bagi bangsa Israel. Bapak Ibu, Allah tidak ingin menentukan batasannya dan berbicara kepada bangsa Israel sendiri, tetapi meminta Musa untuk menetapkan. Dan bila ada seorang yang melewatinya, Allah berkata mereka akan binasa. Berarti Bapak Ibu, bahwa sebenarnya kita melihat dalam kehidupan manusia, batasan-batasan itu perlu dibuat. Jangan melewati batasan itu. Karena setiap kita melewati batasan-batasan yang sudah disampaikan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan, maka pastilah sesuatu yang tidak kita inginkan akan terjadi dalam kehidupan kita. Seakan Tuhan ingin berkata, dunia sedang tertidur lelap, tetapi sangkakala akan terdengar hari-hari ini. Dan kita sebaiknya berjaga-jaga dan menetapkan batas bagi kita dan keluarga kita hari ini. Ingat saudaraku, kedatangan Yesus kedua kalinya, tidak seorang pun yang tahu. Kita perlu berjaga-jaga. Dalam masa-masa seperti ini kita perlu menjadi orang-orang yang menguduskan diri kita. Firman Tuhan kepada Musa berkata demikian, biarlah mereka mencuci pakaiannya. Saya benar-benar berpikir sangat-sangat dalam tentang hal ini. Sejak mereka keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun, mereka tidak pernah mengganti pakaiannya, Bapak Ibu.
tidak pernah mencuci pakaiannya, dan pakaian tidak pernah hancur, tidak pernah robek. Karena apa? Allah sudah menetapkan dan memberikannya kepada mereka. Tetapi ketika Allah berkata, nanti ketika aku datang pada hari ketiga di atas gunung Sinai, maka seluruh bangsa Israel harus melepaskan bajunya, mencuci bajunya. Dalam artian, mereka harus membuang segala kekotoran-kotoran yang melekat pada baju. Dan hari-hari ini saya ingin berkata kepada kita semuanya, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat bagi kita semuanya. Sebaiknya lah kita mencuci pakaian kita, membersihkan pakaian kita dari semua kotoran itu. Dan khususnya saya ingin berkata, justru hari-hari ini yang banyak menjadi masalah adalah dalam keluarga-keluarga Kristen. Setiap keluarga Kristen harus menentukan batasan bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Di manakah batasan-batasan itu yang mereka tetapkan? Seringkali kita berkata kepada anak-anak kita, nah, jangan engkau melewati batas-batas pergaulanmu. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu, pergaulan-pergaulan anak-anak muda sudah sangat-sangat mengejutkan dan bahkan memprihatinkan hari-hari. Seorang teman saya, seorang dokter, dia memberikan satu data pada waktu dia berkhotbah. Dia berkata demikian, di dalam konseling pranikah ditemukan bahwa 70% pasangan yang akan menikah itu sebenarnya mereka bukan lagi menjadi orang-orang yang kudus, tapi mereka sudah melakukan hubungan seksual sebelum mereka menikah. Betapa tragisnya kalau keluarga-keluarga, bapak dan ibu, orang tua tidak bisa memberikan batasan bagi anak-anaknya. Apa yang terjadi nanti? Dengar Bapak Ibu, kalau kancing ini saya salah mengancingkannya, maka seluruh baju yang saya pakai ini akan terlihat sangat-sangat tidak bagus. Dan kalau pernikahan dimulai dengan sesuatu yang salah, maka sejak awal sampai akhir itu juga akan salah terjadinya. Tidak heran hari-hari perceraian meningkat begitu tajam. Pergaulan bebas ada di mana-mana. Kehamilan tanpa nikah terjadi di mana-mana. Aborsi terjadi di mana-mana. Tapi saya ingin katakan kepada kita semuanya, hai para orang tua, mari tetapkan batasan-batasan bagi anak-anakmu, supaya mereka tahu bagaimana mereka harus melangkah. Hingga akhirnya saya ingin melihat bahwa keluarga-keluarga Kristen yang merupakan keluarga-keluarga yang benar-benar menjadi tiang-tiang penopang bagi kerajaan Allah itu akan terlihat dengan sempurna. Kita sedang hidup dalam zaman yang penuh kebebasan, dan batasan-batasan itu sudah hampir tidak ada lagi. Beberapa orang berkata demikian. Mungkin Allah berkata, yang mengerti mengapa kita melakukannya hari-hari ini. Saya kadang-kadang telinga saya menjadi panas mendengarkan hal ini. Seakan-akan Tuhan bisa disuap dengan apa yang mereka lakukan, supaya dia mengerti bagaimana kebebasan kehidupan anak-anak muda ini. Tapi dengar Bapak Ibu, tanpa kekudusan kita tidak pernah bisa melihat Allah. Itu kata firman Tuhan. Dan hendaklah para orang tua dan kita semua anak muda, kita menuruti apa yang Tuhan telah batasi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ibarat Anda dan saya berada dalam pesawat hari-hari. Keadaan kita hari ini sedang mengalami turbulensi yang dahsyat dan kita perlu untuk mengencangkan sabuk pengaman. Tidakkah saudara tahu bahwa mengencangkan sabuk pengaman di dalam pesawat sebenarnya menandakan bahwa Anda tidak akan bergeser dari tempat Anda? Sabuk pengaman itu sebenarnya merupakan batasan di mana Anda duduk. Coba saudaraku, kalau terjadi turbulensi yang besar dalam pesawat dan Anda tidak mengencangkan sabuk pengaman, maka jangan heran ketika orang bisa terpental kemana-mana dan mengalami kecelakaan dalam pesawat. Maka saudaraku, perlu kita untuk mengencangkan sabuk pengaman kita selama kita hidup di atas dunia hari ini. Dan untuk itulah sebenarnya saya ingin berkata, gereja mempunyai tanggung jawab yang besar. Itu hal seperti demikian ini. Bukan hanya para orang tua, gereja punya tanggung jawab besar di dalam kita mengatasi masalah-masalah batasan-batasan yang ada. Pertanyaan saya, saudara, di manakah para gembala dan pengkhotbah dalam zaman seperti ini?
Apakah kita sebagai gembala, sebagai pengkhotbah yang hanya menyampaikan firman Tuhan, tapi tidak berani melakukan teguran-teguran yang keras kepada jemaat kita? Seakan-akan kalau kita berkata keras kepada jemaat kita, kita tidak akan disukai oleh mereka. Dengar baik-baik. Saya lebih baik tidak disukai oleh manusia daripada tidak disukai oleh Allah. Maka saudaraku, di dalam kehidupan ini, kita harus ada perbedaan antara umat Tuhan dan dunia ini. Jangan pernah disamakan hal ini. Harus ada perbedaan jelas. Bukankah kita ini garam dan terang dunia? Kita membuat pengawetan bagi dunia ini dan menjadi terang yang menyinari dunia ini, yang penuh dengan kegelapan hari-hari ini. Makanya kita perlu hari-hari ini untuk melihat bagaimana kita menetapkan batasan-batasan dalam kehidupan kita masing-masing. Satu kata bahasa Inggris berkata demikian. When we don't set boundaries, the person we most disappoint is ourselves. Ketika kita tidak menetapkan batasan-batasan itu, orang yang paling akan dikecewakan adalah diri kita sendiri. Benar tidak, saudara? Ketika engkau menentukan batasannya, maka engkau adalah orang yang paling akan dikecewakan nantinya. Kalau sampai keluargamu melewati batasan-batasan itu. Saudaraku, dalam kitab Yeskiel 33 ayat 5-6 berkata demikian. Ia mendengarkan suara sangkakala, tapi ia tidak mau diperingatkan. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, penjaga. Siapa penjaga saudara hari ini? Tidak lain. Saudara dan saya, para orang tua, para gembala, para pengkhotbah, yang melihat pedang itu datang, tapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan. Sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahan. Tetapi kata Tuhan, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya dari penjaga itu. Saudara, ayat yang ke-7 berkata demikian. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripada aku, peringatkanlah mereka demi namaku. Dengar Bapak Ibu, jangan takut untuk menyampaikan teguran-teguran Tuhan pada orang-orang yang ada sekelilingmu. Jangan takut engkau tidak disukai oleh mereka. Kali kesingkat saja. Lebih baik saya tidak disukai oleh orang lain daripada saya tidak disukai Allah. Karena ketika saya disukai oleh Allah, itulah terletak segala keamanan saya. Itulah terletak segala kekuatan saya. Sehingga saudaraku, kalau kita tahu suatu kesalahannya besar, kita tahu seorang ini melewati batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Alkitab, dan kita tidak menegur, dan kalau orang itu sampai mati, maka tidak lain, darahnya akan ditimpakan ke diri kita. Saya rasa kita tidak pernah akan jadi orang seperti demikian. Untuk itulah, selama kau tahu satu kesalahan, tegurlah, walaupun keras, tapi dikira untuk menyelamatkan mereka. Saudaraku, ketika bangsa Israel itu berjalan di padang gurun, mengapa Allah memberikan hukum Taurat bagi bangsa Israel? Tidak lain adalah Allah ingin memberikan batasan moral yang perlu dijaga dan tidak dilintasi oleh bangsa Israel. Tapi saudara, kembali lagi. Bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bebal, penuh dengan kebodohan. Mereka ingin melakukan apa yang mereka inginkan lakukan, sehingga mereka akhirnya menolak segala hukum Taurat yang diberikan Allah kepada mereka. Akibatnya apa, saudaraku? Allah, Dia menghabiskan satu generasi atau meninggalkan satu generasi sampai umur 20, dan sisanya dihabiskan oleh Allah. Tahu, mereka sudah melewati batas. 10 perintah Allah kepada semua umat manusia. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Janganlah kamu menyembah patung atau berhala menyerupai apapun juga. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Janganlah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah dan ibumu.
Janganlah kamu membunuh sesama manusia. Janganlah kamu berzina. Janganlah kamu mencuri. Janganlah kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Dan janganlah kamu mengingini apapun juga yang dimiliki oleh sesama. Bukankah ini hukum-hukum moral, saudaraku? Moral kepada Allah dan moral kepada sesama manusia. Tapi manusia seringkali melanggarnya. Bapak Ibu yang saya kasih, Musa menjadi pemimpin bagi bangsa itu. Yang sebenarnya bangsa Israel harus bisa menghormati dia, mengikuti dia. Karena contoh yang diberikan oleh seorang pemimpin. Makanya dalam Ibrani pasal 13 ayat ke-7 dikatakan demikian. Ingatlah akan pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Hai anak-anak muda, saya ingin katakan. Hai orang-orang tua, saya ingin katakan. Hai jemaat Tuhan, saya ingin katakan. Ikuti apa yang dikatakan firman Tuhan melalui pemimpinmu. Dan contohlah hidup mereka, contohlah iman mereka. Karena mereka lah yang sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berjalan di depanmu. Contoh bagi engkau. Bapak Ibu yang saya kasih, bila kita tidak mempunyai batasan, apakah bedanya hidup kita sebelum dan sudah bertobat? Sebelum bertobat kita menjadi orang-orang yang melakukan segala kejahatan di mata Tuhan. Segala dosa-dosa kita lakukan di hadapan Tuhan. Apakah hal yang sama juga kita lakukan setelah kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Ingat saudaraku, kita ini sudah diciptakan Tuhan sebagai sesuatu yang baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bukankah kita ini sudah diperbaharui dalam Kristus Yesus? Dihapuskan dosa-dosa kita semuanya dan menjadi ciptaan yang baru di hadapan Dia. Maka saudaraku, ingat, seperti firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar akan Allah. Tetapkan batasan dalam kehidupan. Jangan seperti orang bebal. Amsal 15 ayat 2 berkata demikian. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Saya percaya saudara yang pagi hari mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan. Saudara bukan orang bebal. Saudara bukan orang bodoh. Tapi saudara adalah orang bijak yang penuh dengan pengetahuan. Untuk itu, kerjakanlah apa yang Tuhan firmankan kepadamu pagi hari ini. Saudaraku, batasan-batasan yang perlu kita buat dalam kehidupan kita. Yang pertama, batasan material. Kita harus berikan batasan kepada siapa kita bisa memberikan keuangan kita. Jangan sembarangan memberikan keuangan kita. Perpuluhan memang harus kau berikan dalam rumah. Berikanlah itu. Batasan fisik. Coba saudaraku, saya bertanya pada saudara. Seandainya dengan orang yang baru saudara kenal, saat berjumpa, lalu kemudian saudara berbicara dekat sekali dengan dia, bagaimana perasaan saudara? Saya rasa kita merasa tidak nyaman karena kita terlalu dekat dengan orang itu. Jadi batasan fisik harus bisa dibatasi. Batasan emosional. Jangan kita menjadi orang-orang yang benar-benar melewati batas kemarahan kita, yang pada akhirnya menjadi sesuatu yang meledak besar dan akhirnya menjadi dosa pembunuhan akhirnya. Batasan seksual. Kita harus melihat bahwa kadang-kadang orang mau menjamah kita, memegang kita seenaknya sendiri. Ingat baik-baik. Tolak ini semua. Karena saudara harus punya batasan seksual. Saudara harus nyaman dalam hal seks ini. Batasan spiritual. Sampai di mana kita ini bisa punya batasan mempertahankan iman kita. Bapak Ibu saudara yang saya kasih. Batasan spiritual berhubungan dengan keimanan kita dan pengalaman yang terhubung dengan Tuhan. Jangan sampai keimanan kita dan hubungan kita dengan Tuhan yang menjadi pengalaman besar bagi kita begitu saja dirusak oleh kebiasaan-kebiasaan buruk dan melewati batas kepada firman Tuhan. Maka saudaraku, saya ingin berkata satu hal pada saudara. Batasan itu bukan suatu yang legalistik, tetapi suatu yang memberikan perlindungan dan menetapkan standar hidup seseorang. Nah, kalau Anda punya standar, Anda punya batasan, maka di situ sebenarnya letak daripada nilai Anda. Coba kita lihat sebentar dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah,
Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Lihat saudaraku, betapa bernilainya kita pada saat Tuhan menciptakan kita, serupa dan segambar dengan Allah. Berarti nilai Allah itu ada di dalam diri kita masing-masing. Maukah kita menghancurkan segala nilai itu? Tapi saudaraku, saya ingin berkata juga setiap orang tua, mereka adalah Musa di dalam keluarganya. Mereka lah yang harus menetapkan batasan bagi anak-anak mereka. Jangan pernah peduli dengan keluarga yang lain. Anak-anak kita sering berkata, Pak atau Ma, teman-temanku, mereka sangat bebas. Mereka bisa merokok dengan bebas. Mereka bisa minum-minum keras dengan bebas. Apa yang menjadi tanggapan saudara ketika saudara mendengarkan hal ini? Hanya berkata, tetapkan batasan Alkitab bagi anak-anak. Jangan sampai nanti ketika sangkakala berbunyi, Yesus datang kembali, terlambat bagi mereka, sehingga mereka tidak pernah bisa menikmati bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Kehancuran satu bangsa itu disebabkan karena kebanyakan orang tua tidak mampu untuk menetapkan batasan bagi keluarga. Ingat saudaraku, gereja Tuhan adalah satu tempat di mana bangsa ini bisa bertumbuh di atas. Kalau fondasinya sudah rusak, dapatkah bangunan yang dibangun di atasnya itu menjadi bangunan yang kuat? Saya pastikan bahwa bangunan itu akan rontok. Makanya Bapak Ibu, ada satu hal yang disampaikan pada saudara dalam bahasa Inggris. If empathy without boundary is self-destruction. Kalau empati tanpa batasan adalah kehancuran bagi diri kita sendiri, then empathy with boundary sampai. Makanya empati dengan batasan itu sebenarnya berlaku. Boundaries yang kita pasang saudaraku, itu sebenarnya satu tanda bahwa kita punya belas kasihan pada orang lain, belas kasihan pada anggota keluarga kita. Makanya tetapkanlah boundaries ini, tetapkanlah batasan-batasan. Saudaraku, yang paling tidak senang dengan hal ini adalah iblis. Masih ingatkah saudara dalam Yohanes 10 ayat 10 yang berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya saudaraku, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Apa yang dia curi pada kita sehingga akhirnya kita jadi orang-orang yang binasa? Tidak lain, yang pertama saudaraku, nilai kita sebagai umat tebusan. Itu yang dihancurkan iblis melalui dosa, melalui godaan-godaan yang diberikan pada kita. Dan kalau kita terpancing dengan hal itu dan masuk di dalamnya, maka lambat laun dosa itu akan membinasakan kita. Nilai kita ketika kita ada di tengah tradisi masyarakat, itu yang akan dihancurkan oleh iblis. Saudara lihat di tengah masyarakat kita, nilai-nilai kebebasan itu begitu besar dan begitu deras. Dan kalau kita tidak waspada, anak-anak muda tidak waspada, engkau akan mengalami degradasi moral, yang berarti nilaimu di tengah masyarakat itu akan menghilang dan memudar. Yang ketiga, yang terakhir adalah nilai inti kita, yaitu karakter dan integritas. Itu yang akan dihancurkan oleh karakter kita sebagai orang Kristen, karakter Kristus yang dalam diri kita, integritas Kristiani kita, itu yang akan dihabiskan, dihancurkan, sehingga kita lebih menjadi orang-orang yang berkompromi dengan dunia ini. Bukankah kompromi dengan dunia ini merupakan perseteruan dengan Allah? Jadi Bapak Ibu, saya ingin berkata kepada kita semua, kita harus menjadi orang-orang yang benar-benar menjaga hati kita. Seperti Amsal 4:23 berkata demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu, jaga pikiranmu, jangan pernah tergoda dengan segala godaan-godaan iblis hari-hari ini, hingga hidupmu akan memanfaatkan Allah itu. Saya akan tutup saudaraku dengan satu perkataan dalam bahasa Inggris. Dikatakan demikian, my boundaries may be different than yours,
You may not understand them. Batasanku mungkin berbeda dengan batasanmu, dan engkau tidak akan bisa mengerti tentang hal itu. Itu bukan berarti, it doesn't mean I'm wrong, invalid, or inappropriate. Itu bukan berarti bahwa saya ini salah, saya invalid, atau saya tidak sempurna. Tidak. Makanya saudaraku, kata selanjutnya, don't judge or belittle when I set different limits than you. Jangan pernah menghakimi, dan jangan pernah mengecilkan kalau aku menetapkan batasan-batasan yang berbeda daripada engkau. Itu sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen hari-hari ini. Saya percaya saudaraku, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, jangan bertanya pada diri saudara, sudahkah aku menetapkan batasan? Dan kalau belum, mari pagi hari ini saya ingin berdoa bagi saudara dan bersama dengan saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba bersyukur, berterima kasih. Tuhan sudah menyampaikan firman-Mu ini ya Bapa. Dan hamba percaya Tuhan, setiap firman-Mu ini disampaikan yang memberikan batasan-batasan bagi kami, apa yang boleh kami perbuat dan apa yang tidak boleh kami perbuat. Merupakan sesuatu yang menjagakan keputusan kami. Untuk itu Bapa, bagi anak-anak muda yang mendengarkan firman-Mu ini, biarlah Tuhan mereka mulai mengerti bahwa sebagai anak-anak muda yang merupakan masa depan bangsa dan masa depan kerajaan surga, kita perlu membuat kita ini tidak melewati batasan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi para orang tua hari-hari, biarlah Tuhan menjamah mereka, dan biarlah mereka berani untuk menetapkan batasan-batasan bagi anak-anak. Dan saya percaya Tuhan, kalau ini yang dilakukan, gereja Tuhan menjadi gereja yang kuat, karena keluarga kuat dalam Tuhan. Itu Bapak, kiranya berkat Tuhan boleh tercurah atas mereka. Berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang membukakan tingkap-tingkap langit bagi kita semuanya. Dan kami semua yang mendapatkan kelimpahan di dalam Engkau. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang berkata, amin.